Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di pertemuan pertama Praktikum Dasar Sistem Komputer. Dan saya ucapkan selamat bergabung kembali bagi angkatan Senin 2020. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk mengawali praktikum pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mizan Batullah dan saya akan menemani teman-teman semua pada praktikum hari ini. Jadi silakan disimak dan dipahami ya. Saya anggap teman-teman semua di sini sudah punya modul praktikum masing-masing ya, yang bisa kalian download di halaman tif.wad. Pertemuan pertama kita awali dengan materi perangkat keras komputer. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin dari SMK TKJ, ya, RPL, multimedia atau sejenisnya, saya yakin pasti udah familiar nih sama istilah-istilah komputer. Tapi nggak apa-apa, kita semua di sini belajar dari awal nih, dari dasar, sekalian lebih mengenal lagi mengenai komputer. Oke teman-teman? Tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sistem komputer, harus tahu dulu nih sama perangkatnya, termasuk perangkat keras komputer. Tapi teman-teman, apa sih komputer itu? Tahun 2020 siapa sih yang nggak tahu komputer gitu kan? Pasti semuanya pakai dan nggak asing sama yang namanya komputer. Handphone kalian juga itu bisa dibilang komputer. Jadi komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan, mulai dari menyimpan, menerima, dan mengolah data. Kemudian ada apa aja di dalam sistem komputer ini? Komputer itu terdiri dari beberapa elemen teman-teman agar dapat berjalan dengan baik. Ada hardware yang perangkat keras kayak mouse, keyboard, monitor, hard disk, RAM, prosesor. Kemudian ada software, sistem operasi. Terus apa lagi software? Microsoft Office, Google Chrome, ya banyak lah ya. Dan yang ketiga ini ada pengguna atau brainware ya, yaitu manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Kalau nggak ada salah satu ini, komputer nggak bisa jalan. Tapi kita nggak bahas itu semua, kita akan fokus ke perangkat keras. Kembali ke topik praktikum kita, perangkat keras komputer. Nah, ada apa aja sih di perangkat keras komputer ini? Perangkat keras komputer sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok teman-teman, yaitu ada perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpanan, dan terakhir itu ada perangkat pemrosesan. Nah, kita mulai dari yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat masukan. Masukan di sini artinya teman-teman sebagai perangkat untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya kayak mouse, keyboard, ya kan, scanner, joystick, webcam, seperti itu ya. Jadi perangkat yang berfungsi untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, kita lanjut ke perangkat output. Dari namanya aja udah tahu nih kalau ini lawan dari input. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi sebagai respon untuk menampilkan hasil dari pengolahan data. Pengolahan data ini dari mana? Nanti dari perangkat pemrosesan. Contoh dari perangkat output apa aja nih? Kayak monitor gitu kan, printer, speaker, dan lain-lain. Nah, lanjut ke perangkat yang ketiga, yaitu perangkat penyimpanan. Udah jelas ya untuk menyimpan. Nah, perangkat penyimpanan ini peruntukannya untuk menyimpan data, ya, data dan informasi yang disimpan dan digunakan oleh komputer maupun data program aplikasi pengguna ya. Nah, apa aja perangkat penyimpanan ini? Yang pertama itu ada hard disk, ya kan, CD-ROM, flash disk, dan sekarang nih yang lagi hits itu ada SSD. Oke, paham ya? Tiga perangkat ini udah paham? Lanjut ke perangkat terakhir ya, pemrosesan. Perangkat atau device proses ini yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh input device untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke peralatan output yang bisa dipahami oleh manusia. Gimana? Kebayang ya? Contoh perangkat ini apa aja? Ya, yang pertama itu ada motherboard, prosesor, CMOS, kemudian VGA card, terus sound card, CPU, dan lain-lain. Oke. Untuk memudahkan teman-teman memahami keempat perangkat ini, kita buat sebuah contoh kasus ya. Kita punya keyboard misalkan nih. Keyboard kan perangkat input. Nah, kita menggunakan perangkat input keyboard ini ada huruf Y misalkan. Kita sebagai pengguna bisa lihat kan huruf Y. Nah, tapi komputer ini nggak mengerti kalau itu Y, karena komputer hanya mengerti bilangan biner 1010 seperti itu. Nah, jadi ketika kita mencet huruf Y di keyboard, ini akan diproses oleh perangkat pemrosesan untuk kemudian nanti setelah hasil prosesnya akan di-outputkan ke perangkat output. Nah, ketika kita mencet huruf Y akan diproses oleh perangkat pemrosesan, kemudian di-outputkan ke monitor seperti itu ya. Itu dia teman-teman hal-hal yang berkenaan dengan perangkat keras komputer. Nah, sekarang kita menjadi lebih tahu ya bahwa perangkat keras itu ada macam-macamnya, dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi kita juga harus tahu prosesnya, nggak cuma tinggal make gitu.
Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan praktikum. Silakan teman-teman siapkan laptop ataupun komputer, hidupkan dan masuk ke BIOS. Ya, lakukan pengamatan dan pendataan informasi yang tersedia berkenaan dengan spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman miliki. Silakan dikerjakan, karena kita juga sebagai engineer harus tahu spesifikasi dari komputer yang kita miliki. Silakan kerjakan dalam bentuk PDF, sertakan juga gambar ataupun screenshot. Demikian teman-teman praktikum pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung hubungi asisten praktikum masing-masing. Sekian dari saya, mari kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.